Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, berada di kawasan pesisir Lampung. Ada 5 desa di Kecamatan Pasir Sakti yang termasuk dalam desa pesisir. Salah satunya adalah Desa Pasir Sakti. Dari hampir 2.000 kepala keluarga yang menghuni Desa Pasir Sakti, 60%-nya bermata pencaharian sebagai petambak. Tambak yang dikelola warga Desa Pasir Sakti ada 2 jenis, yaitu tambak tradisional atau ekstensif dan tambak intensif. Tambak-tambak tersebut diisi dengan udang jenis faname. Udang ini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia sebagai alternatif pilihan lain setelah udang windu. Faname menjadi salah satu komoditas laut Indonesia yang memiliki potensi besar dan cukup menjanjikan karena memiliki volume ekspor tinggi. Tambak tradisional memiliki padat tebar yang rendah, hanya sebesar 5-8 ekor per meter persegi. Berbeda dengan tambak intensif yang dapat mencapai 75-100 ekor per meter persegi. Karena padat tebarnya rendah, teknik pengelolaannya cenderung lebih sederhana dibandingkan tambak intensif. Seluas mata memandang, hamparan tambak terlihat menyatu dengan garis langit yang membiru. Inilah salah satu keindahan Desa Pasir Sakti. Nah, kebetulan saya bertemu dengan salah seorang warga Desa Pasir Sakti yang sedang menjaga tambaknya. Harus dapat banyak informasi nih tentang budidaya udang faname di desa ini. Halo Pak. Iya, halo. Saya tadi dari sana Iya. ngeliat Bapak di sini tuh saya penasaran Bapak lagi ngapain, tapi sebelumnya saya mau nanya, saya lagi sama Bapak siapa sekarang? Dengan Bapak Priyono. Bapak Briono. Iya. Saya kenal nggak Pak? Iya. Ini boleh tahu nggak Bapak lagi ngapain sekarang? Ini Mbak, saya lagi ngasih makan udang. Udang? Iya. Udang jenis apa sih Pak yang ada di sini Pak? Udang yang saya tanam ini udang faname Mbak, variannya gitu. Udang faname. Iya. Oke. Kalau Gitu. untuk proses pemberian makan ini memang udah waktunya makan sekarang atau gimana sih Pak? Iya, pemberian? jadi pemberian pakan itu minimal sehari 3 kali Mbak. Jadi ada pagi, siang, dan sore gitu. Oke. Jadi ini kan siang, waktunya makan siang gitu. Oh gitu. Istilahnya gitu. Ya. Cukup luas juga Pak ya, Iya. berarti Bapak keliling ini Iya, ya? keliling. Oke, kalau untuk proses di tambak sini ini, saya kan tadi jalan dari depan, Iya. kayak ada yang berbeda nih Pak sama yang satu ini. Dari yang di depan tadi ada kayak sejenis kincir gitu, tapi di sini nggak ada. Itu sebutannya apa sih Pak? Oh gitu. Itu disebut tambak intensif Mbak. Intensif. Dia juga tambak faname tapi dengan cara budidaya intensif gitu. Jadi bedanya intensif dengan tradisional seperti ini adalah kalau intensif memakai alat bantu Mbak. Oh, Seperti kincir air Oke. itu untuk memaksimalkan lahan yang sempit bisa ditabur dengan benih yang lebih banyak dengan hasil yang lebih banyak gitu Mbak. Itu tujuan dari intensif tadi gitu. Kalau yang tradisional ini umumnya lahannya luas, jadi kita tidak memerlukan kincir air untuk oksigen udangnya itu gitu. Ya. Waktu yang paling pas untuk panen udang faname ini di waktu berapa tuh Pak? Untuk waktu yang maksimal yang kita jalani selama ini adalah umur 3 bulan Mbak, atau 90 hari. Oh gitu. Itu maksimalnya kalau tidak terkena kendala gitu. Kalau nggak terkena kendala. Iya, karena di budidaya udang faname ini banyak juga kendala gitu. Oh, seperti mati dari kecil, gagal bibit, gagal benih itu ada. Oke, ini kalau dipanen tadi umur berapa Pak? Umur 3 bulan Mbak, atau 90 hari. Kalau yang di sini? Kalau yang di sini masih umur 50 hari Mbak. Itu segede apa Pak? 50 hari? Nah, nanti kita tunjukkan Mbak. Mau lihat kan? Mau lihat Oke. di mana? Lewat mana Pak? Lewat sini Mbak. Lewat sini. Silakan. Yuk. Seperti apa sih ini udang umur berapa nih? Umur 50 hari. Pelet adalah pakan yang diberikan petambak di desa ini. Pemberian pakan disesuaikan dengan umur udang dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali dalam sehari. Pemberian pakan yang tepat akan mempengaruhi size udang. Untuk mengetahui kondisi udang, digunakan metode sampling yang dilakukan secara periodik. Nah, jadi ini tempat yang saya tunjukin tadi, Mbak. Ini namanya tempat sampling. Ini gunanya
Yang pertama buat mengecek takaran pakan yang kita berikan setiap hari, Mbak. Oke. Jadi pemasangan sampling ini sangat penting untuk menentukan berapa pakan yang akan kita berikan kepada udang kita gitu. Untuk menjaga kerugian berlebihan pakan. Itu tujuan dari sampling ini, Mbak, gitu. Gimana nih Pak? Jadi caranya gini, Mbak. Kita kasih pakan dulu. Nah, setelah itu kita tunggu sekitar 5 menit, Pak. Supaya udangnya ngumpul gitu, baru kita angkat. Biasa kalau ngelakuin sampling ini berapa kali, Pak? Dalam sehari 3 kali, sesuai pemberian pakan, Mbak. Setiap kali memberi pakan, kita lakukan sampling juga. Oke, jadi 3 kali sehari setiap memberikan makan tuh selalu sampling ya, untuk tahu nanti nextnya ngasih takaran makannya ke udangnya. Perlu ditambahkah atau perlu dikurangi itu dari sampling. Oke, siap. Udah siap diangkat belum ini, Pak? Udah siap. Udah siap, boleh. Mau lihat tuh Pak ukurannya segede mana sih? Taruh sini. Jadi gini, Mbak, pelan-pelan, Mbak. Oke. Nah, itu dia. Bisa, Pak. Nah, ini jadi salah satu, emang ini ukurannya rata-rata sama Pak ya berarti ya? Ini ukuran umur berapa tadi? Ya, ini udang umur 50 hari segini, Mbak, kira-kira. Oke, Ini termasuk pertumbuhan yang sesuai lah, Mbak, dengan umurnya gitu, dengan pemberian pakan kita. Oke, berarti ini yang memang normalnya seperti ini ya, Pak normalnya ya? seperti ini. Kira-kira kalau dimasukin size, ukuran udang kan pakai size, Mbak ya. Itu size 100 kira-kira. Iya. Oke, kurang lebih tapi ini gitu. belum bisa dipanen, Pak ya? Belum bisa, kita maksimalkan sampai size 60 dan paling gede 50 lah. Gitu. Oke, ini tadi jenis apa, Pak? Udang Fanami. Fanami. Iya. Kalau tadi kendalanya udah sempat disebutin kan, Pak ya? Saya agak lupa nih. Tadi kendalanya apa sih, Pak, kalau untuk udang ini? Pertama ada mati benih ada, Mbak. Karena dia butuh penyesuaian, benih baru dimasukkan ke air yang baru. Oke. Itu butuh penyesuaian gitu. Kadang ada yang tidak kuat benih itu, kemudian mati. Itu namanya gagal benih, Mbak. Nah, kemudian ada lagi jenis penyakit yang lain, seperti WS. WS itu mati dengan terkena penyakit ya, pencernaan, Mbak. Gitu. Jadi ada memang, lagi penyakit mio gitu, ada lagi. Banyak sih, Pak. Gitu. Jadi memang perawatannya pun cukup sulit ya untuk yang jenis ini, Pak ya. Ini kan saya lihat luas banget, Pak. Nabur benih berapa banyak sih, Pak, untuk seluas ini? Kalau lokasi tradisional seluas ini kan 2 hektar, Mbak ya. Ini saya tabur dengan 100.000 benih, Mbak. 100.000 benih. Iya. Pada saat masa panen bisa sesuaikan dengan sebelumnya atau berapa persen, Pak, bisa dipanen? Hasil maksimal yang bisa kita dapatkan kalau memenuhi target ini, Mbak ya, itu sekitar 1 ton, Mbak. Sekitar 1 ton. Iya, dari 100.000 benih tadi. Kalau misalkan panen itu biasanya kemana nih, Pak? Dilanjutkan lagi si udang-udang ini? Ada ininya kah, tempatnya kah? Oh, kalau untuk panen gampang, Mbak, kalau di sini ya. Di sini kita sudah punya pengepul lah, pengepul tetap. Dia siap menerima berapapun barang yang kita panen gitu. Dan itu pembelian langsung cash, Mbak, biasanya gitu. Oh gitu. Iya. Okay. Nanti di pengepul itu dikirim ke ekspor, terus ke pasar ikan gitu, biasanya gitu. Berapa waktu lagi nih bisa panen? Ini baru jalan setengah jalan kalau ibaratnya, Mbak. Setengah jalan. Jadi masih kurang sekitar 50 hari lagi. Oke, keren banget tadi udah tahu banyak banget informasi terkait udang jenis Fanami ini. Oke, mantep, Pak. Oke, mau coba angkat, Mbak? Boleh, Pak? Boleh, silakan. Nanti saya ajarin, Mbak. Oh, gimana Pak caranya Gini, Pak. mengangkatnya, Pak? Biar tahu nih ya. Tangan kiri Mbaknya di sebelah belakang, Sini. tangan kanannya di Sini. sini lagi, Mbak. Oh, sini. Terus Lalu apa, kita Pak? angkat. Nah, bantuin, Mbak ya. Nah, segampang itu ya, Pak ya? Ya. Gini. Wah. Panen normal udang Fanami biasanya dilakukan ketika DOC atau Day of Culture udang sudah mencapai kurang lebih 100 hari. Kriteria lainnya yaitu ABW atau Average Body Weight sudah mencapai lebih dari 14 gram.
Saat saya berkunjung ke desa ini, usia udang mencapai 50 hari dengan size 100 atau dengan kata lain 100 ekor per 1 kilogram. Biasanya udang dipanen saat DOC udang 40 hari dengan size 120 atau 1 kilogram berisi 120 ekor udang. Panen perdana ini merupakan panen parsial dengan tujuan mengurangi populasi udang dalam tambak sehingga tercapai size udang maksimal 60-50. Panen kedua saat DOC udang 50 hari dengan size 90. Untuk tambak seluas 2 hektar, biasanya menghasilkan panen udang 1 ton. Hasil panen petani dibeli oleh pengepul yang dibayarkan secara tunai. Pengepul yang memasarkannya ke pasar ikan atau bahkan menjadi komoditas ekspor. Dalam budidaya udang faname, para petambak desa Pasir Sakti kerap dihadapkan pada kendala gagal benih dan penyakit udang faname, seperti terkena bakteri atau virus. Itulah sebabnya air tambak harus bersih. Kendala lainnya adalah pendangkalan parit di sekitar tambak, sehingga aliran air sulit menjangkau petakan tambak. Wah, harus ada peran pemerintah nih untuk membantu menormalisasi parit, karena biayanya tidak sanggup ditanggung oleh petambak sendiri. Semoga segera terselesaikan ya masalahnya. Di antara hamparan tambak tradisional yang berisi udang faname, beberapa tambak nampak berbeda. Keramba berukuran kotak kecil tampak mengapung dan berbaris memanjang di dalam tambak. Rupanya inilah tempat budidaya kepiting soka. Kepiting jenis ini merupakan kepiting bakau yang dikonsumsi dalam keadaan pergantian kulit, sehingga seluruh bagian tubuhnya mudah dimakan. Ada apa ya Mbak ya? Oh iya Pak, maaf sebelumnya tadi saya dari sana kan jalan ke sini, terus saya ngelihat ada keramba-keramba kayak gini Pak ya. Saya bingung ini apa sih Pak? Oh ini tempat budidaya kepiting soka Mbak. Kepiting soka? Iya. Itu jenis kepiting yang gimana Pak? Kepiting soka itu yang kepiting yang tulangnya lunak. Oh berarti bisa dimakan semua? Bisa. Cangkangnya juga bisa dimakan? Bisa. Keren banget. Udah lama Pak budidaya ini? Sekitar 5 tahunan Mbak. 5 tahun? Iya. Udah lumayan lama Pak ya? Iya. Boleh tahu nggak sih Pak budidaya gimana nih Pak? Kepiting soka ini? Oh pertama itu pembibit-bibitannya Mbak. Iya pembibit-bibitannya kita beli dari pengepul. Terus ini kasih makan 2 hari sekali itu. Kasih makan ikan sampah. Ada perawatan lainnya lagi nggak Pak selain itu? Ya ini cuman air ini kita kasih obat apa biar sehat itu kepitingnya. Oh jadi memang ada obat untuk merawat ya? Iya. Gitu. Kalau untuk waktu panennya berapa lama sih ini kepiting bisa dipanen Pak? Waktu panen itu sekitar 20 sampai 25 hari Mbak. Jadi kalau mau panen itu ada ukuran pastinya nggak sih Pak? Atau memang berdasarkan kalau udah 20 hari ya harus diambil gitu? Enggak, kalau udah ada yang ganti kulit baru bisa dipanen. Oh gitu? Iya, kalau mau lihat ini ada contohnya. Ih, gimana tuh Pak? Jadi ini udah mulai ganti kulit ya Pak ya? Iya, ini yang kulit lama. Saya kira ini 2 tadi Pak. Enggak. Bisa dipegang ini Pak? Bisa. Oke, jadi ini seperti ini Pak ya? Iya. Beneran lunak loh Pak. Iya. Tapi ini hidup ya Pak ya? Hidup. Dari sekian banyak ini berapa sekali budidaya di awal Pak? Di awal biasanya kita 3 kintal. Berapa persen yang bisa dihasilkan, bisa diambil? Sekitar 80% Mbak. 80%. Iya. Boleh kali ditutup lagi Pak ya, agak kasihan ini. Oke. Selama 5 tahun budidaya kepiting soka ini lancar aja Pak? Ya enggak mah, banyak kendalanya juga Mbak. Kendalanya apa aja sih Pak biasanya? Itu dari pembibitan juga biasanya ada, dari kematian juga ada. Gitu.
Kalau untuk sekarang harga kepiting soka sendiri berapa, Pak? Kalau sekarang itu lagi turun, Mbak. Kalau harga normalnya itu 110. Harga normal? Iya. Sekarang turun jadi berapa? Sekitar 100.000 kayaknya. Oh, dari satu budidaya ini bisa menghasilkan berapa tuh Pak kalau dipanen? Berapa ini uangnya? Uangnya ya, wah. Nggak terhitung berarti Pak ya, karena kan harganya juga lumayan nih ya. Iya. Tapi sayangnya memang lagi anjlok ya untuk Iya, harganya. lagi anjlok ini. Saya lihat di sana juga ada tuh Pak. Oh iya itu. Punya Bapak juga? Iya. Boleh ke sana Pak? Boleh. Coba dong kita lihat di sana. Itu udah ada yang siap panen juga. Iya, Bisa iya. kali saya ikut panen Pak ya. Kepiting soka dapat dipanen setiap hari. Petambak harus melakukan pengecekan keramba setiap hari agar masa pergantian kulit tidak terlewat karena cangkang akan mengeras kembali. Sekali panen, petambak dapat menghasilkan 15-30 kg. Setelah panen, kepiting soka dijual ke pengepul untuk dikirim ke berbagai daerah. Harga jualnya bervariasi antara Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Tambak yang bisa digunakan untuk budidaya kepiting soka relatif sama dengan tambak udang. Biasanya lokasi tambak terlindung dari gempuran gelombang dan arus laut. Hal itu karena tambak umumnya dibangun di lokasi yang tidak bersentuhan langsung dengan laut. Penyuka kepiting soka semakin hari semakin meningkat. Karena kulitnya yang lunak membuat kepiting soka dapat dinikmati seluruh bagian tubuhnya. Selain itu, kepiting soka memiliki tekstur yang lembut dan manis dibandingkan dengan jenis kepiting lainnya yang memiliki cangkang yang keras dan tebal. Kepiting soka memiliki cangkang yang lebih tipis dan lebih mudah untuk dibelah. Meskipun ukuran tubuhnya relatif kecil, kepiting soka memiliki daging yang cukup melimpah di bagian cakarnya. Karena permintaan kepiting soka hingga keluar Lampung, maka kepiting soka dikemas dalam bentuk frozen food. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah tahun 2012 Provinsi Lampung, Kecamatan Pasir Sakti merupakan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau. Konsekuensinya, kecamatan ini ditetapkan juga sebagai salah satu kawasan Minapolitan. Selain budidaya udang faname dan kepiting soka, warga desa Pasir Sakti juga melakukan budidaya ikan bandeng dalam tambak. Ikan bandeng paling berpotensial jika dibudidayakan di air payau karena mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu, pH air, kekeruhan, serta tahan terhadap serangan penyakit. Ikan bandeng yang telah dipanen tidak hanya dijual berupa ikan segar. Di tangan kreatif perempuan desa Pasir Sakti, ikan bandeng dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Saya berkunjung ke rumah Ibu Sutarsi. Beliau yang paling dikenal memiliki usaha makanan olahan dari ikan bandeng. Ikan-ikan bandeng sebelum diolah terlebih dahulu dibersihkan sisik dan dibuang kotorannya, kemudian dicuci bersih. Ikan-ikan yang telah diberi bumbu, bawang, ketumbar, kemiri, jahe, daun jeruk, serai, dan garam, kemudian dimarinasi sekitar 1 jam agar bumbu meresap. Saya ikut membantu menata ikan yang akan dipresto. Tidak lupa dialas daun pisang agar harum. Ibu kenapa sih kepikiran bisa sampai buat usaha olahan ikan bandeng ini? Iya, dulunya ikan bandeng itu kan pada nggak suka karena durinya yang sangat banyak. Apalagi anak-anak itu nggak bisa makan. Terus kepikiran bagaimana caranya supaya bandeng ini disukai setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Akhirnya saya ada niat untuk belajar bandeng presto. Jadi ini bisa dimakan anak-anak maupun orang dewasa. Gitu. Oh gitu, oke. Selain ini ada olahan apa lagi Bu? Ada otak-otak bandeng itu sudah dikeluarin durinya, terus dagingnya dicampur sama bumbu-bumbu sama telur itu terus dimasukin lagi ke dalam kulitnya, lalu
nggak pakai duri lagi kalau dimakan. Oh, jadi otak-otaknya itu di dalam sudah pakai ada bumbunya sudah di dalam itu. Oh, gitu. Ada telurnya juga. Jadi sudah gurih gitu. Tinggal goreng kalau pengen ini. Terus ada apa lagi, Bu? Selain tadi apa? Ada bakso bandeng. Bakso bandeng itu kulit dagingnya, khusus dagingnya itu dikupas. Terus digiling sama ke tempat penggilingan karena belum punya penggilingan sendiri. Jadi kita pergi giling di tempat penggilingan, nanti baru dicetak di rumah. Ikan bandeng dipresto selama 1,5 jam. Maklum, ikan bandeng dikenal dengan ikan berduri banyak. Dengan dipresto, duri ikan bandeng menjadi lunak dan dapat dikonsumsi. Tidak hanya ikan bandeng presto, Ibu Sutarsi juga mengolah ikan bandeng segar menjadi bakso dan otak-otak. Seluruh produk olahan ikan bandeng ini dikemas menjadi frozen food agar aman selama perjalanan ke tempat pelanggannya. Meski usaha rumahan, produk olahan ikan bandeng Ibu Sutarsi telah dipasarkan ke Bandar Lampung, Mesuji, Pulau Jawa, bahkan sudah sampai ke Nusa Tenggara Timur. Harganya cukup terjangkau, Rp25.000 satu bungkus. Terdiri 2 ekor ikan. Soal rasa tidak diragukan lagi, enak banget. Apalagi produk ikan olahan ini tidak menggunakan pengawet dan MSG, jadi juga aman dikonsumsi. Budidaya udang adalah usaha yang menjanjikan keuntungan. Karena udang menjadi salah satu komoditas yang banyak diminati oleh pasar global. Meski modal dan biaya produksi tambak udang memang tidak sedikit dan tidak lepas dari risiko kegagalan. Namun orang bijak berkata, ada risiko kehilangan, ada potensi mendapatkan. Ada risiko kegagalan, ada kemungkinan keberhasilan. Risiko bukan untuk ditakutkan, tapi cukup diperhitungkan. Sampai jumpa.